Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya. Kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita pada mata kuliah pengelolaan pembelajaran yang diampu oleh yang terhormat Ibunda Dr. Nur Laila SAG MPDI. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dini Fitria, Habibur Rahman, dan Kurnia Aditya Putri akan memaparkan materi yang berjudul Metode-metode belajar mengajar. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian metode belajar mengajar. Kata metode sendiri berasal dari bahasa Yunani. Secara etimologi, metode berasal dari dua suku kata, yaitu kata meta dan kata hodos, yang dimana meta berarti melalui dan hodos yang berarti jalan atau cara. Jadi metode adalah jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Adapun metode belajar mengajar, menurut pendapat para ahli, ada yang mengatakan bahwa metode belajar mengajar merupakan cara penyajian yang digunakan oleh guru untuk mengajar atau untuk menyajikan bahan pelajaran kepada peserta didik, baik itu secara kelompok maupun secara individual, agar materi tersebut dapat dipahami, dapat diserap, dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh peserta didik. Ahli lain ada yang berpendapat bahwa metode belajar mengajar merupakan cara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan mata pelajaran. Maka dari itu, guru dalam memilih dan menentukan metode pembelajaran harus tepat sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi dari beberapa uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode belajar mengajar merupakan cara yang digunakan oleh guru untuk memberikan informasi berupa pembelajaran agar materi pembelajaran yang disampaikan dapat diserap dengan baik oleh peserta didik. Selanjutnya, ciri-ciri metode belajar mengajar. Adapun ciri-ciri metode yang baik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran antara lain seperti yang pertama, berpadunya metode dari segi tujuan dan ajaran. Yang kedua, bersifat luas atau fleksibel, yang dapat menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan materi pelajaran. Lalu yang ketiga, bersifat fungsional, yakni dapat menyatukan antara teori dengan praktek. Lalu yang keempat, tidak mereduksi materi, atau malah sebaliknya, metode dapat mengembangkan materi. Lalu yang kelima, dapat memberikan keleluasaan pada peserta didik untuk menyatakan pendapat. Dan yang keenam, mampu memberikan posisi yang tepat untuk guru dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, memiliki prosedur sistematik. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disambung oleh rekan saya, Saudara Habibur Rahman. Baik, selanjutnya itu tentang prinsip menggunakan metode pembelajaran dan mengajar. Nah, di sini ada 5 prinsip-prinsip yang harus kita ketahui dan memperhatikan dan cara dalam menggunakan metode pembelajaran. Yang pertama itu adalah perhatian dan motivasi. Nah, perhatian ini mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar. Tanpa adanya perhatian, proses belajar tidak mungkin terjadi. Nah, sedangkan motivasi itu dalam konteks pembelajaran dan mengajar adalah usaha sadar seorang guru untuk menimbulkan motif-motif pada peserta didik yang menunjang pencapaian dan pembelajaran. Yang kedua adalah keaktifan. Nah, keaktifan ini dapat berupa kegiatan fisik dan kegiatan psikis. Nah, yang ketiga itu adalah keterlibatan langsung atau pengalaman. Nah, pembelajaran akan lebih bermakna jika peserta didik mengalami sendiri apa yang dipelajari, bukan mengetahui dari informasi yang disampaikan oleh para guru. Yang keempat itu adalah pengulangan. Nah, prinsip pembelajaran yang menekankan
perlu pengulangan adalah teori psikologi daya. Teori ini mengatakan bahwa belajar adalah melatih daya yang ada pada manusia. Nah, yang kelima itu adalah tantangan. Nah, dalam pembelajaran peserta didik menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai, tetapi selalu mendapat hambatan, yaitu dalam menguasai bahan belajar. Nah, maka timbullah motif untuk mengatasi hambatan itu, yaitu dengan mempelajari bahan belajar tersebut. Nah, sedangkan setiap peserta didik ini merupakan individu yang unik, artinya tidak ada dua orang yang sama persis. Tiap peserta didik memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Nah, perbedaan inilah yang menjadi salah satu prinsip pemilihan metode dalam pembelajaran dan mengajar yang berpengaruh pada cara hasil belajar dari peserta didik. Faktor yang mempengaruhi pemilihan metode belajar dan mengajar. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan metode pembelajaran dan mengajar, yaitu tujuan, yang kedua peserta didik, yang ketiga situasi, yang keempat fasilitas, yang kelima guru. Oke, tujuan. Pertama ini adalah tujuan sesuatu yang ingin dicapai apapun yang akan atau sedang kita kerjakan. Karakteristik tujuan yang akan dicapai sangat mempengaruhi penentuan metode. Nah, kalau peserta didik itu adalah sebagai subjek belajar, memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang ketiga itu adalah situasi. Nah, situasi kegiatan pembelajaran ini merupakan setting lingkungan pembelajaran yang sangat dinamis. Yang keempat itu adalah fasilitas. Fasilitas ini akan sangat mempengaruhi dalam pemilihan metode yang tepat. Seperti jika tidak adanya laboratorium, tentu akan sulit untuk kita pelajari. Yang kelima itu adalah guru. Nah, kompetensi guru ini hanya dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan. Guru yang berlatar belakang pendidikan keguruannya biasanya lebih terampil dalam memilih metode dan tepatnya dalam menerapkannya. Nah, berdasarkan uraian faktor peserta didik, tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, faktor kesanggupan guru, nah dapat kita simpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dan pemilihan metode pembelajaran. Seperti tujuan yang hendak dicapai, faktor dari peserta didik, situasi, fasilitas, dan guru yang mengajar. Nah, diharapkan pemilihan metode yang telah sesuai dengan faktor yang ditentukan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya Kurnia Aditya Putri dengan NIM 1810202031. Baiklah, sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya Habibur Rahman mengenai prinsip dan faktor dalam pemilihan metode pembelajaran yang baik. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan terakhir mengenai materi kami, yaitu macam-macam metode pembelajaran. Adapun macam-macam metode pembelajaran diantaranya yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah atau yang sering disebut dengan metode konvensional merupakan bentuk penyajian pembelajaran dengan cara penerangan atau penuturan lisan secara langsung antara guru dan siswanya. Yang kedua yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini merupakan metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan sesuatu kegiatan, baik secara langsung maupun menggunakan media pengajaran yang harus relevan dengan materi yang sedang disajikan. Yang ketiga yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan bentuk pemberian kesempatan kepada peserta didik, baik perorangan maupun kelompok, untuk dilatih dalam melakukan suatu proses percobaan guna membuktikan teori atau menemukan sendiri suatu pengetahuan yang baru. Yang keempat yaitu metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas ini adalah cara penyampaian bahan pembelajaran di mana guru memberikan tugas kepada anak didiknya yang kemudian dikerjakan oleh anak didik itu dalam jangka waktu tertentu. Kemudian hasilnya yang diberikan kepada guru itu harus dipertanggungjawabkan. Yang kelima yaitu metode diskusi.
Metode diskusi ini merupakan suatu metode yang bertujuan untuk memecahkan atau menemukan solusi dari permasalahan yang ditemukan dalam materi pembelajaran tersebut. Yang keenam yaitu metode latihan. Metode ini merupakan suatu metode atau cara mengembangkan kompetensi atau skill dari peserta didik, baik itu dalam aspek kognitif, efektif maupun psikomotoriknya, sehingga peserta didik itu menjadi terampil dalam bidang yang telah dilatihkan. Yang ketujuh yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini merupakan suatu cara penyampaian pembelajaran melalui interaksi antara dua arah, yaitu guru kepada siswa dan siswa kepada gurunya, agar diperoleh jawaban dari kepastian materi tersebut. Dan yang terakhir yaitu metode tutor sebaya. Metode tutor sebaya ini merupakan suatu pembelajaran yang mana siswa mengajarkan materi atau latihan kepada teman-temannya yang belum paham atau memiliki daya serap yang rendah. Baiklah kawan-kawan, di sini kami akan menyimpulkan secara keseluruhan dari materi yang kami bahas, di mana metode pembelajaran itu merupakan suatu cara atau langkah yang digunakan oleh seorang guru untuk memberikan informasi mengenai pembelajaran kepada peserta didik, agar dapat diserap dan dipahami dengan baik. Adapun macam-macam metode pembelajaran, diantaranya seperti metode ceramah, demonstrasi, eksperimen, pemberian tugas, diskusi, latihan, tanya jawab, dan metode tutor sebaya. Semua metode itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, sebagai calon guru yang profesional, hendaknya kita dapat memilih dan menentukan metode pembelajaran itu sesuai dengan ciri, sifat, dan faktor pendukung dari pemilihan metode tersebut, agar proses pembelajaran itu dapat berjalan lebih efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Mungkin itu saja yang dapat dipaparkan oleh kelompok 3. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.